Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar tentang materi ester. Ya, kita lihat dari ester untuk rumus strukturnya ini adalah R, C, O, O, R aksen. R dengan R aksen ini boleh sama, boleh tidak. Ya. Nah, untuk pemberian namanya menggunakan nama alkil alkanoat. Jadi diawali dengan nama alkil, diakhiri dengan nama alkanoat. Dan yang alkil adalah R di sebelah COO. Ya, jadi ini ada COO, kemudian di sebelahnya ada R. Nah, R itu adalah alkilnya. Kemudian alkanoatnya otomatis adalah yang RCOO-nya. Nah, sekarang coba contohnya di sini. Ini ada CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Nah, ini kan COO. Jadi di sebelahnya COO itu ada alkil, maka ini adalah nama alkilnya. Alkanoatnya otomatis dari sini ke sini, ya. Ya, kita lihat untuk yang alkilnya ini jumlah C-nya ada 2, berarti etil. Alkanoatnya C-nya ada 3 nih. Kalau C-nya ada 3, berarti dari propana menjadi propanoat. Sehingga namanya menjadi etil propanoat. Berikutnya adalah contoh kedua. Ini di sebelah COO, ini COO, ini nama alkilnya, berarti alkilnya yang ini. Karena di sebelahnya COO, berarti alkanoatnya yang ini. Sehingga namanya, ini kan bentuknya menyudut, berarti ini iso, karena jumlah C-nya 3, berarti isopropil. Ya, nama alkilnya berarti di sini isopropil, alkanoatnya C-nya ada 2, berarti etanoat. Ya, jadi isopropil etanoat. Ya, sekarang contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya, ini berarti kita tentukan alkil-alkilnya dulu ya. Ini COO, berarti ini alkilnya. Ini COO, ini juga alkilnya. Ini COO, ini alkilnya. Ini COO, ini alkilnya. Ya, selanjutnya kita beri nama. Ya, ini tadi kan alkilnya ini C-nya 1 berarti metil. Ini alkanoatnya C-nya 1. Jadi metana menjadi metanoat. Berikutnya di sebelah COO ini adalah CH3. Ya, sebelahnya COO CH3 karena C-nya 1 berarti metil. Berikutnya alkanoatnya ini C-nya ada 2. Dari etana menjadi etanoat. Lanjut, di sebelah COO ini ada C2H5. C2H5 berarti etil. Alkanoatnya C-nya 2 dari etana menjadi etanoat. Berikutnya di sebelah COO ada CH3. Berarti CH3 itu metil. Alkanoatnya, nah ini bukan C3H5 ya, ini C2H5. Ini C-nya 2 ditambah C-nya 1. Berarti ini C-nya 3. C3 berarti dari propana menjadi propanoat. Ya, sekarang kita lihat untuk contoh soal yang ada cabangnya ya. Kita lihat yang di sebelahnya COO. Di sebelah kanan COO kan ini. Nah, ini berarti apa? Etil ini. Ya, berarti namanya adalah etil. Alkanoatnya, nah ini alkanoatnya kita cari rantai terpanjang seperti kita memberi nama alkana. Dimulai dari gugus COO-nya nomor 1. Ya, gugus COO-nya nomor 1. Berarti kalau ke bawah, kalau ke sini ini kan cuma 4. Ya, karena cuma 4, berarti kita cari yang lebih panjang. Kita cari yang lebih panjang.
Jadi dari sini lurus. Kita beri nomor. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kita beri nama seperti kita memberi nama alkana. Jadi cabang apa saja. Kemudian cabang diberi urutan sesuai dengan urutan abjad. Ini ada cabang etil, ini ada cabang metil. Berarti yang kita sebutkan adalah cabang etil dulu, yaitu posisi di nomor 2. Berarti ini tadi etil, nama alkilnya ya, nama alkil yang ini. Kemudian nama cabangnya etil di posisi nomor 2. Berarti 2 etil. Berikutnya cabang berikutnya adalah nomor 3. 3 metil. Nah, rantai utamanya ada 5. 5 dari pentana menjadi pentanoat. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Di sebelah COO. Di sebelah COO kan ini. Nah, ini bentuknya adalah isopropil. Bentuk iso karena menyudut, kemudian propil karena C-nya ada 3. Ya, berarti ini alkanoatnya yang ini. Ya, berarti namanya sebutkan alkilnya dulu. Alkilnya tadi adalah isopropil. Alkanoatnya C-nya ada 2. C-nya ada 2, berarti etanoat. Ya, yang berikutnya contoh yang paling bawah ini ada CH3 2 kali, CH, COO, CH, CH3 2 kali. Jadi ini kurungnya kita buka dulu. Ya, kita buka, ini kita buka menjadi CH3 strip, sorry, CH3 strip. Kemudian CH3 yang terikat pada CH. Kemudian yang terikat pada CH ada sebanyak 2. Berarti ke sini CH3. Berikutnya lagi strip COO. Kemudian strip lagi CH. Nah, CH itu mengikat 2 CH3. 2 CH3 berarti bisa ke kanan, satu ke bawah. Ke atas juga boleh. Ya, sekarang kita tentukan dulu mana alkilnya. Alkilnya berarti yang di sebelahnya COO. Di sebelah COO berarti ini. Ini alkilnya. Tadi isopropil. Isopropil. Kemudian rantai utamanya untuk yang alkanoatnya ini. Ini alkanoatnya diberi nomor 1, 2, 3. Ya. Tinggal kita beri nama alkilnya dulu yaitu isopropil. Jadi namanya isopropil. Kemudian posisi cabang, ini cabang, ini cabang di nomor 2 berarti 2 metil. Rantai utama ada 3 propanoat. Ya, nah itu untuk tata nama IUPAC. Ya. Nah, sekarang untuk nama trivial. Untuk nama trivial ini mengacu dari nama asam karboksilatnya. Ya, ketika kita belajar asam karboksilat, ini jumlah C1 itu dikenal dengan nama asam formiat. Kalau C2 asam asetat, C3 asam propionat dan seterusnya. Ya, jadi pemberian namanya itu hampir sama dengan asam karboksilat tadi. Ya, ini berarti untuk yang alkilnya ini adalah etil, berarti namanya adalah etil. Ini C-nya 2. C-nya 2 berarti adalah asetat. Ya, jadi namanya etil asetat. Oke. Berikutnya ini alkilnya. Ini adalah metil. Ini C-nya 1. Kalau C1 berarti formiat. Sehingga namanya adalah
metil formiat. Nah, yang selanjutnya ini alkilnya, C-nya 1, metil. Kemudian ini bentuk ini kan bentuk iso ya. Ini bentuk iso, jumlahnya C-nya ada 4 ya. Jadi kalau nama Ayupek itu bisa metil isobutanoat. Tapi kalau untuk nama trivial kita bisa juga menggunakan eh, cabang itu menggunakan posisi nomor ya. Kalau pakai Ayupek kan nomor, kalau pada trivial biasanya menggunakan alfa beta. Jadi alfa itu adalah eh, C nomor 2 atau C setelah gugus fungsi. Ya, ini gugus fungsinya kan COO nih. Nah, C setelah gugus fungsi itu adalah C alfa gitu. Kemudian berikutnya beta, ya, gamma, theta dan seterusnya. Sehingga kita bisa memberi nama ini untuk alkilnya adalah metil. Kemudian ini kalau kita buat rantai utama seperti mirip dengan Ayupek ya. Ini kita gunakan ini posisinya di alfa ya. Berarti cabang metil di alfa, berarti alfa metil rantai utamanya ada 3, 1, 2, 3. Berarti 3 itu adalah propionat ya. Untuk nama trivial itu biasanya berlaku untuk nama-nama yang sederhana saja. Semakin dia rumit, biasanya untuk pemberian nama trivialnya tidak tidak ditemukan ya. Kebanyakan penggunaan namanya menggunakan nama Ayupek ya. Kemudian nama yang lainnya juga bisa menggunakan nama alkil ester ya. Bisa juga menggunakan nama alkil ester. Contoh yang paling atas ini bisa menggunakan nama alkil ester. Ini alkil ester berarti ini alkil, ini alkil, ini esternya. Ya, jadi ini alkil, ini ester. Ya, jadi berarti di sini etil, metil, ester. Yang ini berarti ini adalah isopropil, ini metil, ester. Seperti itu. Ya, oke. Lanjut kita masuk ke isomer. Untuk isomer, ah, untuk sorry, untuk ester itu berisomer fungsional dengan asam karboksilat. Jadi kalau kalian disuruh mencari isomer dari C5H10O2, di mana rumus molekul C5H10O2 itu bisa dimiliki oleh ester, bisa dimiliki oleh asam karboksilat. Sehingga kalian bisa mencari berapa isomer esternya, berapa isomer asam karboksilatnya. Nanti totalnya berapa. Nah, sekarang kita hanya mencari isomer ester saja. Ya, anggap kita disuruh mencari isomer ester dari C5H10O2. Ya, kita mulai dari rumus struktur ester tadi kan R, C, O, O, R aksen. Ya, berarti di sini nanti jumlah R, C dengan R aksen jumlahnya harus ada 5. Ya, kita distribusikan mulai dari sebelah kiri C-nya 1, kemudian ini digugus fungsi. Nah, berarti sebelah kanan ini C-nya kan nanti total sudah 2 nih. Berarti di sebelah kanan ada 3. Kemudian yang kedua C1 masih C1. Nah, yang ini bisa kita buat bercabang atau bengkok ya, menjadi ISO. Nah, yang sebelah kanan kan nggak bisa diapa-apain lagi, ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Kemudian baru kita buat yang sebelah kiri 2.
Ini. Nah, berarti sebelah kanan juga 2. Ya, jadi ini totalnya C-nya ada 5. Yang keempat, nah berarti di sini yang 2 kan nggak bisa diapa-apakan nih, yang ini nggak bisa diapa-apakan. Berarti yang di kiri masih bisa kita buat, masih bisa dibuat tidak seperti ini. Nah, seperti ini kan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini C-nya tangannya jadi 5. Ya, artinya C3 ini nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, ya jadi untuk isomernya berarti sebelah kiri ini sudah, C-nya ada 2 dan 3, ini udah nggak bisa dibuat lagi ya. Nah, berarti di sini kita bisa mengambil C-nya satu lagi, itu tadi ada C-nya 2 sebelah kiri. Nah, sebelah kiri masih kita tambahin C-nya 4. Berarti di sini cuma satu ya. Nah, yang sebelah kiri ini masih bisa kita bengkokkan. Ini C seperti ini. Nah, bisa posisi dipotong ya, dan potongannya itu tidak bisa kita geser ke kiri maupun ke kanan ya. Karena kalau kita taruh di sini tangannya jadi 5. Kalau ditaruh di sini rantainya jadi panjang jadi 4 ya. Sehingga jumlahnya ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi jumlahnya ada 5. Ya, baru kita beri nama. Kita beri nama, nanti hanya tinggal dilengkapi ya. Contohnya kita lengkapi sesuai dengan kekurangan tangan. Kekurangan tangan atau kekurangan ikatan. Di mana C itu kan elektron valensinya 4. Anggap saja tangan 4. Jadi C yang ini kan sudah punya satu tangan, berarti kurang tangan 3. Tambahin hanya 3. Ya. Ini C-nya tangannya baru 1, tambahin 3. C yang ini kurang 2, tambahin 2, tambahin 2, dan seterusnya. Nanti ikutin yang 2, 3, dan 2, 3, 4, dan 5, lengkapi jumlah kekurangan tangannya menggunakan hidrogen ya. Sekarang kita beri nama, tadi pemberian namanya berarti yang di sebelah COO adalah yang alkil. Ini alkilnya. Alkilnya C-nya 3 berarti propil. Nama IUPAC saja ya. Propil, kemudian ini C-nya alkanoatnya C-nya 2 berarti propil etanoat. Kemudian yang ini alkilnya isopropil. Kemudian ini C-nya ada 2 berarti etanoat. Berikutnya ini alkilnya ada C-nya ada 2 berarti etil. Ini C3 berarti propanoat. Lanjut, ini alkilnya C-nya 1 metil. Ini C-nya 4 berarti butanoat. Terakhir, ini alkilnya C-nya 1 metil. Ini ya, ini kita beri nomor. Nomornya gugus fungsi mendapat nomor 1, ini 2, ini 3. Berarti ini cabangnya. Posisi di nomor 2, cabangnya metil berarti 2 metil. Rantai utama 3 berarti propanoat. Itu nama IUPAC-nya. Berarti kalau kita beri nama trivial, ini nama trivial, berarti namanya adalah propil etanoat menjadi asetat. Yang ini berarti isopropil etanoat menjadi asetat juga. Berikutnya etil propanoat menjadi propionat. Ya, lihat kembali yang ini tadi. Propionat itu C-nya 3, C4 itu butirat, C5 itu valerat. Ya, nah ini berarti metil butanoat menjadi butirat. Kemudian metil, metil ini iso ya. Nah ini kan
Untuk nama apa namanya? Nama IUPAC ini tadi kan metil 2 metil propanoat. Bisa juga ini bentuknya kan iso. Jadi nama lainnya bisa metil ini yang untuk IUPAC ya. Metil metil isobutanoat atau bisa juga metil 2 metil propanoat atau tadi metil isobutanoat. Nah, untuk yang trivial berarti bisa menggunakan alfa beta ya. Berarti metil alfa metil C-nya 3 berarti propion ya. Cuma eh, penggunaan nama lazim itu jarang ya, kebanyakan yang untuk nama-nama yang sederhana. Kalau yang nama tadi sudah mulai kompleks itu jarang digunakan. Oke, kita lanjut ke reaksinya. Untuk reaksi ester, ini ester bisa mengalami reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu adalah reaksi dengan air. Ketika ester terhidrolisis, maka dia pecah menjadi asam karboksilat dan alkohol. Ya, nah untuk contohnya, nih untuk esternya, eh, dihidrolisis, ya dihidrolisis. Yang bagian R aksennya, di bagian R aksen itu adalah yang sebelah COO, berarti ini R aksennya, ini adalah alkanoatnya. Ya, kalau diperhatikan dari reaksi hidrolisis, ini pecah menjadi asam karboksilat dan alkohol. Nah, alkoholnya itu berasal dari R aksen. Alkoholnya berasal dari R aksen, sedangkan asam karboksilatnya yang RCOO-nya. Nah, berarti dari sini kita bisa membuat hasilnya. Ini kan R aksennya kan ini. Nah, ini kan produk dari alkohol, yang ini adalah untuk asam karboksilatnya. Sehingga tinggal di copy paste saja asam karboksilat yang terbentuk. Ini di copy paste ini di copy paste CH3, CH2, CH2, CO, O. Nah, itu asam karboksilatnya. Kemudian alkoholnya berarti berasal dari ini C2H5OH. Nah, kalau kita beri nama esternya dulu, ini alkilnya, ini etil, berarti namanya etil. Kemudian alkanoatnya, ini C-nya 1, 2, 3, 4, berarti butanoat. Ya, berarti nama asam karboksilatnya, ini C-nya 4, tinggal diberi awalan asam, kemudian C-nya 4, butanoat. Alkoholnya, ini C-nya 2 dari etana menjadi etanol. Atau nama trivialnya bisa juga menggunakan nama etil alkohol. Nah, berarti di sini kalau ibu punya ester dengan nama propil pentanoat dihidrolisis, ya, dihidrolisis, produknya apa? Produknya kan tadi kalau ester dihidrolisis hasilnya asam karboksilat dan alkohol. Nah, alkoholnya berasal dari ini, dari propil dan asam karboksilatnya dari pentanoat. Jadi produknya asam karboksilatnya adalah asam pentanoat plus untuk alkoholnya dari propil alkohol bisa juga propanol. Itu nama IUPAC-nya. Nama trivialnya propil alkohol. Ya, jadi kalau dari struktur bisa dibuat bentuknya asam karboksilat. Ingat R aksennya ini tadi menjadi alkohol, ya. Sisanya RCOO-nya menjadi asam karboksilat. Kalau dari nama tadi alkilnya, ini alkilnya berubah menjadi alkohol, pentanoatnya menjadi asam karboksilat.
yaitu reaksi hidrolisis. Jadi reaksi hidrolisis sebetulnya kebalikan dari reaksi esterifikasi atau reaksi pembuatan ester. Jadi kalau reaksinya dibalik, itu namanya reaksi esterifikasi atau pembuatan ester. Jadi ester dibuat dari asam karboksilat dan alkohol. Jadi ke kanan adalah hidrolisis, ke kiri adalah esterifikasi. Ya. Berikutnya reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan berarti pembuatan sabun. Ya, ini berasal dari pembuatan sabun itu berasal dari lemak dengan basa. Ya, basanya bisa KOH, bisa NaOH. Nah, kemudian untuk lemak ini merupakan ester trigliserida ya, merupakan trigliserida ini berasal dari kalau dia hanya satu esternya kan ini RCOOR. Nah, jadi lemak itu berasal dari trigliserida. Jadi ibaratnya ada ester 3 itu ya. Nah, sekarang reaksinya kalau dia ketemu dengan basa kuat, dia akan menghasilkan sabunnya ini RCOK dan satu lagi produk sampingnya adalah gliserol. Produk sampingnya gliserol. Gliserolnya diambil dari untuk reaksinya. Ya, jadi gliserolnya diambilnya dari sini. Nih, dari sini. Ya, ini menjadi tinggal ditambahin OH, OH. Nah, untuk sabunnya ini dari sini. Ada 3. Ini. Berarti ada 3. Nah, makanya di sini 3 RCOO. Nah, ketemu dengan K di sini. Ya, jadi RCOOK. Kemudian gliserolnya ini CH3, sorry CH2OH, CH2OH, CH2OH. Selalu produk sampingnya adalah gliserol. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan produk yang terbentuk dari reaksi di bawahnya ya. Tadi hasilnya adalah sabunnya ya. Sabunnya berarti kita contek nih dari sini nih. Sampai ke sini. Berarti hasilnya ada sebanyak 3. Kita contek ulang CH3, CH2, 16 kali COO. Nah, ketemu dengan Na. Plus, nah tinggal gliserolnya tadi. Gliserolnya CH2OH. Ini CH, karena nih tangannya sudah ada 2, berarti CH. Ini CH2OH. Seperti itu ya, reaksi penyabunan. Nah, kemudian pembuatan ester tadi sudah disinggung di sini ya, yaitu pembuatan ester atau esterifikasi itu kebalikan dari reaksi hidrolisis ester ya. Nah, jadi pembuatan ester ini tadi reaksi esterifikasi berasal dari asam karboksilat dan alkohol. Ini ya produknya adalah ester. Oke, nah, ini contohnya misalnya ibu ambil R-nya nih ya. Kalau ibu ambil R-nya seperti ini, CH3, CH, ya. Ini direaksikan dengan alkoholnya misalnya CH3, CH2OH. Nah, makanya produknya ini kan tadi untuk alkohol R aksen ini di esternya di sini. Jadi alkil ya. Berarti nanti tinggal untuk yang ini untuk yang asam karboksilat ya. Ini kan nanti asam karboksilatnya tinggal dicontek ulang yang ini nih. Nah, dicontek ulang tuh CH3, CH, CH3, CO, O. Nah, R aksennya ini tadi. R aksennya ini. CH2.
CH ya. Oke, plus air. Nah, berarti di sini tinggal kita beri nama. Ini nama asam karboksilatnya, asam. Pemberian nomornya, ini rantai utamanya. Nah, ini rantai utamanya. Satu, dua, tiga. Berarti namanya asam. Ini cabangnya di posisi nomor 2, 2 metil. Rantai utama 3 berarti propanoat. Nah, ini alkoholnya namanya C-nya 2 berarti etanol. Nama esternya ini etil. Ini sama seperti tadi, pemberian nomornya 1, 2, 3. Berarti etil 2 metil propanoat. Ya, jadi kalian lihat di sini ada asam 2 metil propanoat direaksikan dengan alkoholnya etanol, maka produk esternya adalah etil 2 metil propanoat. Nah, jadi kalau misalnya ibu punya asam 2,3 dimetil pentanoat direaksikan dengan alkoholnya metanol, maka produk untuk esternya, ya, esternya itu kan alkil alkanoat, alkilnya diambil dari alkoholnya. Dari metanol berarti metil, kemudian ini dicontoh ulang, nggak usah pakai asam, metil 2,3 dimetil pentanoat. Ya, seperti itu. Ya, sampai sini pelajaran ester hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.